Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekskresi renal, analisis data urin, dan juga clearance. Nah, sebelumnya kita sudah membahas model kompartemen satu terbuka intravena bolus, dan kali ini kita akan membahas, kalau di intravena bolus itu kita cuplikannya atau yang kita analisis adalah data darah, dan pada pertemuan kali ini yang kita analisis adalah data urin. Nah, teman-teman langsung saja. Capaian pembelajarannya nanti setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan teman-teman bisa memahami bagaimana itu ekskresi renal, analisis data urin, dan analisis clearance, serta mampu melakukan perhitungan dengan menggunakan data-data urin tersebut. Tuh. Nah, ini outline-nya yang akan kita pelajari. Yang pertama ada ekskresi renal, kemudian ada analisis data urin, dan nanti juga ada analisis clearance. Nanti untuk data urin sendiri kita menggunakan model satu kompartemen terbuka. Jadi menggunakan model satu kompartemen terbuka baik pemberiannya intravaskular ataupun pemberiannya ekstravaskular. Dan nanti juga akan mempelajari yang model dua kompartemen terbuka. Oke. Ini beberapa referensi yang bisa digunakan. Nah, kita langsung masuk ke poin intinya. Jadi urin teman-teman itu juga bisa kita lakukan analisis. Jadi menghitung kadar obat itu tidak hanya di dalam darah, tetapi kita juga bisa menghitung kadar obat dengan menggunakan data urin. Tetapi perhitungan menggunakan data urin ini itu dianggap suatu perhitungan yang tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Karena nanti kadar obat yang kita lihat itu sebenarnya kadar obat di dalam darah yang akan kita lihat jumlahnya, tetapi nanti kita melihatnya menggunakan data urin. Jadi kita mau melihat kadar obat yang ada di sirkulasi sistemik. Tetapi data yang kita ambil adalah data urin, jadi menghitung kadar secara tidak langsung. Nah, teman-teman, kenapa urin itu bisa digunakan gitu ya? Karena nanti sebenarnya ketika obat masuk ke sirkulasi sistemik, obat itu akan, pertama dia akan berada di dalam darah, dalam sirkulasi sistemik. Kemudian dia akan didistribusikan ke jaringan ya, ke beberapa jaringan termasuk nanti ke ginjal gitu. Nah, di ginjal obat akan difiltrasi. Nah, difiltrasi dan akan dibuang bersama urin, baik berupa obat utuh ataupun berupa metabolitnya. Jadi nanti dia akan difiltrasi di glomerulus, kemudian dia akan dibuang melewati urin. Nah, proses eliminasi ini tetap berlangsung di sirkulasi sistemik. Gitu. Jadi setelah dia ke jaringan, nanti dari ginjal itu kan dia akan melewati pembuluh darah lagi. Jadi balik lagi ke sirkulasi sistemik, kemudian baru obat akan dieliminasi. Manfaat lain dari analisis data urin itu, selain untuk mengetahui kadar-kadar obat, kita juga bisa melihat potensi obat-obat yang bisa mengobati masalah pada genitourinaria. Tuh. Nah, kemudian manfaat lainnya juga kita tidak perlu mengambil darah dari sampel uji gitu. Jadi hanya dengan data urin pun bisa, sehingga mungkin akan mengurangi rasa tidak nyaman pada sampel yang kita lakukan percobaan. Nah, untuk obat dengan tes tengah eliminasi yang pendek atau yang mungkin mengalami metabolisme yang ekstensif, penggunaan data urin untuk mempelajari kinetika obat itu bukan merupakan pilihan yang tepat. Jadi jika teman-teman sudah tahu tes tengahnya itu pendek atau obat-obatnya itu di metabolisme secara ekstensif, maka itu tidak tepat kalau kita menggunakan data urin. Maka kita balik lagi harus menggunakan data darah. Nah, ini tadi yang saya sampaikan kalau penggunaan data urin itu merupakan suatu metode yang tidak langsung. Nah, data urin selain tadi dia punya kelebihan, dia juga punya kekurangan. Yang pertama, kalau kita mau menghitung kinetika obat dengan menggunakan data urin, itu obat harus disekresikan. Jadi obat harus diekskresikan dalam jumlah yang bermakna.
gitu sebagai obat utuh di dalam urin. Karena kalau obatnya di urin itu dia dieliminasi dalam urin dalam bentuk metabolit, maka nggak akan terbaca nanti oleh spektro. Jadi nanti beda serapannya karena kurva baku yang kita gunakan. Jadi nanti kalau kita mau menghitung kadar obat itu kita menggunakan namanya kurva baku. Nah, kurva baku ini itu dia membaca struktur dari obat utuh, bukan dari metabolitnya. Jadi, kalau kita mau menghitung data urin, itu harus dipastikan yang dieliminasi lewat urin atau dieliminasikan lewat ginjal itu adalah bentuk obat utuh, bukan bentuk metabolit. Karena kalau nanti dia dalam bentuk metabolit itu tidak akan terbaca oleh alat kita. Jadi beda nanti panjang gelombang maksimalnya berbeda, jadi tidak akan terbaca. Gitu. Sehingga ini salah satu kelemahan jika kita menggunakan data urin. Tadi karena obat harus diekspresikan dalam jumlah yang bermakna sebagai obat utuh, bukan sebagai metabolit. Tuh. Nah, untuk sampel urin sendiri, itu dia harus dikumpulkan secara lengkap setiap waktu. Dan pengambilannya itu harus dengan waktu yang cukup mepet. Karena apa? Karena kita kalau tidak mepet, maksudnya jaraknya misalnya setengah jam sekali gitu ya. Kalau tidak seperti itu, maka kita akan kehilangan fase distribusi. Gitu, karena fase distribusi pada urin itu berlangsung dengan cepat. Sehingga nanti kita akan hilang beberapa titik yang berkaitan dengan distribusi obat. Nah, sedangkan kan kalau kita pipis itu susah, setengah jam sekali harus pipis, setengah jam sekali harus pipis gitu. 1 jam sekali pipis aja itu dipaksa itu susah, apalagi setengah jam. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat analisis data urin itu masih tidak banyak digunakan. Jadi sampai saat ini yang paling banyak digunakan itu tetap menggunakan data darah. Itu yang paling banyak digunakan. Ini salah satu alasannya. Oke. Nah, ini beberapa parameter ketika kita menggunakan data urin. Ada DU. DU ini merupakan jumlah kumulatif obat yang diekspresikan dalam urin. Kemudian ada DB, ini jumlah obat yang berada di dalam tubuh pada waktu tertentu. Dan ada DT, ini waktu untuk terjadinya ekspresi obat maksimum dalam urin. Dan juga ada DDU per DT, ini menunjukkan laju ekspresi obat dalam urin. Nah, tetapan kecepatan eliminasi dari data ekskresi urin itu bisa dihitung dengan menggunakan 2 metode. Jadi nanti baik kita menggunakan model 1 kompartemen. Jadi ketika kita menggunakan model 1 kompartemen ataupun 2 kompartemen, itu metodenya sama saja. Baik yang pemberiannya intravaskular ataupun ekstravaskular, metodenya juga sama. Yaitu ada 2 metode. Yang pertama, ini adalah metode kecepatan ekskresi urin atau rate method. Yang kedua, itu adalah metode ekskresi urin kumulatif. Jadi nanti angka kumulatifnya atau istilahnya sigma minus method. Nah, ini 2 metodenya. Jadi baik dia kompartemennya 1 atau kompartemennya 2, baik pemberiannya intravaskular ataupun pemberiannya ekstravaskular, itu sama saja nanti dia menggunakan 2 model ini. 2 metode ini yaitu metode kecepatan urin dan metode ekskresi urin kumulatif. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini tentang perhitungan atau analisa data urin menggunakan model kompartemen 1 terbuka, intravena, jadi intravaskular, dengan menggunakan metode kecepatan ekskresi urin atau rate method. Nah, jadi karena dia model kompartemen 1, maka di sini hanya ada 1 kompartemen, yaitu kompartemen sentral. Kemudian kompartemennya terbuka berarti ada proses eliminasi. Nah, dan karena dia pemberiannya intravaskular, maka obat langsung masuk sirkulasi sistemik. Di sini tidak ada proses absorpsi. Nah, jadi nanti dari sini ini bisa kita ukur itu kecepatan eliminasinya kan ya. Jadi bisa diketahui nanti kecepatan eliminasinya. Jadi nanti tergantung pertanyaan. Jika yang ditanyakan itu adalah kecepatan eliminasi, maka jawabannya nilai KE. Tetapi jika yang ditanyakan itu adalah jumlah obat yang diekskresikan lewat urin pada setiap saat, maka yang dicari adalah nilai DDU per DT. Nah, DDU per DT ini sama dengan KE, kecepatan eliminasi dikali DB, dosis obat.
Nah, dB ini itu rumusnya sama dengan dosis awal obat dikali eksponen min K dikali T. Nah, jadi tinggal dimasukkan saja dalam rumus ini dan ini tuh digabung gitu ya. Nah, jadi tinggal dimasukkan DDU per DT itu di sini. Jadi jumlah obat yang dieliminasikan lewat urin, kemudian KE-nya dipindah, dan DB-nya masuk dari sini, DB0. Jadi dosis obat awal dikali eksponen min K dikali T. Nah, ini tadi kan rumus seperti ini karena dia mengikuti orde 1, di mana kecepatan eliminasi obat, kecepatan reaksi obat itu bergantung kepada dosis. Kalau misalnya dosisnya bertambah setengah, maka kecepatannya juga akan bertambah setengah dan sebaliknya. Nah, karena dia mengikuti orde 1, maka kita bisa ln-kan. Eksponen ini akan hilang. Jadi, seperti ini nanti jadinya ln DDU per DT sama dengan ln KE dikali DB0 dikali min K kali T. Nilai eksponennya hilang karena dia diubah menjadi ln. Oke. Kemudian, nah, teman-teman di dalam studi eksperimental, metode kecepatan ekskresi urin ini sebenarnya tidak mungkin untuk diterapkan. Kenapa tidak bisa diterapkan gitu ya? Karena ekskresi urin atau kecepatan ekskresi urin obat itu dia terjadi setiap saat. Jadi setiap waktu itu pasti ada eliminasinya, pasti ada yang dikeluarkan lewat urin. Nah, tetapi ada solusi yang bisa kita tetap gunakan gitu. Jadi tetap ada solusi supaya metode ini bisa digunakan. Solusinya yaitu menggunakan nilai rata-rata jumlah obat. Jadi nanti kita yang gunakan itu adalah nilai rata-rata jumlah obat yang dieskresikan dalam tiap interval waktu. Nah, nanti nilai T-nya atau waktu yang kita gunakan itu menggunakan waktu tengah atau midpoint dari tiap-tiap interval waktu tersebut. Nanti ini akan lebih mudah ketika kita masuk ke dalam perhitungan soal. Nah, tadi dari rumus di atas, tadi kan bisa diperoleh data K dan KE ya. Jadi dari rumus ini ada nilai KE, kemudian ini ada nilai K gitu kan ya. Apa sih bedanya nilai KE dengan K? Kalau KE itu menunjukkan kecepatan eliminasi lewat ginjal. Jadi lewat renal. Kalau K itu kecepatan eliminasi total. Jadi nanti ada data K dan ada data KE. K ini total, kalau KE ini eliminasi lewat renal atau lewat ginjal. Nah, sedangkan kita tahu eliminasi obat itu tidak hanya lewat ginjal. Bisa juga lewat organ-organ yang lain. Bisa lewat hepar, kemudian dia juga bisa lewat keringat, lewat ASI. Nah, lewat kulit, lewat paru-paru. Nah, jadi kalau ditanya kecepatan eliminasi total itu gabungan antara kecepatan renal dan kecepatan eliminasi yang non-renal atau yang tidak melewati ginjal. Nah, akan tetapi pada umumnya obat itu dia yang eliminasi selain lewat ginjal itu dianggap kecil nilainya. Nah, sehingga seringkali diabaikan. Nah, jadi yang paling umum, jadi yang paling banyak eliminasi itu lewat dua jalur metabolisme dan jalur ekskresi. Kalau jalur metabolisme itu lewat hepar, kalau jalur ekskresi itu lewat ginjal. Ini yang umumnya paling banyak terjadi. Sehingga kalau ditanya kecepatan eliminasi total itu merupakan kecepatan gabungan antara eliminasi lewat ginjal dengan kecepatan metabolisme melewati hepar. Itu kalau ditanya nilai kecepatan totalnya. Tetapi kalau ditanya kecepatan eliminasi, maka kecepatan eliminasi lewat renal, maka itu hanya sebagian proses dari eliminasi melewati renal. Nah, nilai KE ya, itu bisa kita hitung dari nilai intersip. Jadi di sini nanti nilainya bisa kita hitung dari nilai intersip. Jadi ada nilai A itu slope ya, kalau B itu intersip. Ketukar. Kalau B itu slope, kalau A itu intersip. Nah, kalau nilai K ini dari Nilai K ini dari slope ya. Jadi dari nilai B. Sedangkan kalau intersip, nilai KE itu bisa dilihat dari intersip. Nah, ini rumusnya. Ln KE dikali DB. Itu. Maka nanti bisa didapatkan nilai dari KE-nya itu sendiri.
Nah, nanti persamaan yang digunakan, jadi yang persamaan teman-teman gunakan untuk mendapatkan nilai A, B-nya ini, jadi untuk mendapatkan nilai intersip dan slope-nya, itu menggunakan T tengah dengan rata-rata. Jadi dengan jumlah obat rata-rata, nanti jumlah obat rata-rata dan T tengah, itu yang digunakan untuk mendapatkan regresi linearnya. Nah, untuk ini tadi intersip, tadi kan intersip itu harga KE, tadi dia bilang bisa didapat dari intersip. Intersip itu sama dengan ln KE dikali DB. Maka KE sama dengan anti ln intersip dibagi DB. Nah, ini rumusnya. Itu kalau mau mencari harga KE tadi. Jadi kalau mau mencari KE dari persamaan T tengah versus konsentrasi rata-rata, kan tadi dia pakai ln konsentrasi rata-rata. Nah, nanti dapat nilai A, B, dan R. B ini untuk K, sedangkan intersip ini untuk KE. Tetapi harus dimasukkan rumus. Nanti KE rumusnya anti ln atau anti ln dari nilai A itu dibagi dengan DB. Tuh. Untuk yang red method. Nah, kemudian untuk fraksi dosis yang tersedia yang dieskresikan ke dalam urin itu dilambangkan dengan F eliminasi. Dia bisa dihitung dengan rumus kecepatan eliminasi lewat renal dibagi kecepatan total. Itu dimana harga K, E, dan K ini tadi bisa ditentukan dari grafik tadi. Itu ya. Jadi dari nilai KE dan K, ini kita bisa menghitung fraksi dosis obat yang dieliminasikan lewat urin. Tuh. Oke. Nah, teman-teman, tadi kan kalau kita mau mengetahui jumlah obat yang dieskresikan urin pada waktu tertentu. Nah, sekarang kalau teman-teman mau menghitung jumlah obat yang dieskresikan pada waktu yang tak terhingga, gitu ya, DU dengan simbol seperti ini berarti kita mau melihat berapa jumlah obat yang dieskresikan ke dalam urin pada waktu yang tak terhingga. Maka rumusnya menjadi dosis intravena dikali KE bagi K. Nah, untuk mendapatkan harga clearance renal itu diperlukan nilai AUC. Tadi kan di analisis data urin itu juga nanti bisa dipelajari selain kecepatan eliminasinya, salah satunya adalah kita menghitung nilai clearance-nya. Nah, kita tahu clearance itu bersihan ya, bersihan obat dari ginjal. Sebelumnya sudah pernah kita bahas juga. Nah, jadi untuk mengetahui clearance itu harus dihitung dulu AUC. Nah, yang diperoleh dari mana? AUC ini bisa diperoleh dari data darah gitu. Jadi tetap perlu kita data darah. Karena AUC itu menunjukkan jumlah obat yang diabsorpsi atau yang masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Nah, maka rumus clearance nanti menjadi DU tak terhingga dibagi AUC. Itu ya. Nah, ini tadi definisi dari clearance renal, di mana clearance renal itu merupakan volume darah atau plasma yang dibersihkan obat melalui ginjal. Itu ya. Jadi apa yang didefinisikan dengan clearance? Clearance itu merupakan volume darah atau plasma yang dibersihkan obat melalui ginjal. Jadi rumusnya DU tak terhingga, jadi jumlah obat yang dieskresikan dalam urin pada waktu tak terhingga. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan data urin. Jadi kalau kita menggunakan data urin, metode ini itu tidak memerlukan pengumpulan urin sampai waktu tak terhingga. Jadi cukup 3-4 kali dari tes setengah eliminasi obat. Misal tes setengah eliminasi obat 3 jam, itu maka pengambilan sampling, jadi pengambilan urin, analisis data urinnya itu cukup 3-4 kalinya saja. Berarti sekitar 9-12 jam. Nah, kemudian ini keuntungan pertama menggunakan metode urin. Nah, terus jika kita nanti kehilangan satu interval waktu pengambilan, misalnya harusnya kita ngambil jam 2, tetapi karena sesuatu hal itu nggak bisa diambil jam 2, jadi nanti baru bisa diambil jam 3. Nah, itu tidak masalah, masih bisa terbaca gitu. Jadi nanti yang diambil itu adalah 2 titik secara berurutan yang dekat. Karena tadi balik lagi,
karena distribusi obatnya sangat cepat, maka diusahakan itu mengambil data itu sesering mungkin, jadi menggunakan titik yang dekat. Nah, kemudian untuk obat-obat dengan tes tengah eliminasi panjang, maka metode pengumpulan urin ini juga bermanfaat karena nanti dia bisa pengumpulan urinnya itu ditunda dulu, misalnya dalam semalam itu tidak diambil data urinnya, tidak dianalisis, tetapi nanti besok paginya atau besok harinya baru dianalisis lagi. Itu tidak masalah kalau dia menggunakan data urin. Nah, tetapi nanti jika terjadi fluktuasi pada kecepatan eliminasinya dan kesalahan eksperimental, jadi kan sebenarnya kecepatan eliminasi itu dia bisa mengikuti orde 0 ataupun orde 1. Jadi fluktuatif, nanti ada yang dia terpengaruh dosis, ada yang tidak. Itu bisa menyebabkan kurva tidak linier. Nah, tetapi tadi sebenarnya ini bisa menggambarkan yang eliminasi, kecepatan eliminasi yang sebenarnya gitu. Karena kadang di tubuh itu tidak hanya mengikuti orde 1, tetapi juga bisa menggambarkan orde 0, kombinasi dari itu. Nah, tetapi nanti umumnya kurva yang terbentuk itu akan menyebabkan garis yang melengkung, tetapi di dalam perhitungan itu tetap nanti menggunakan orde 1. Nah, teman-teman, ketika kita menggunakan metode urin, ini yang harus diperhatikan lagi adalah jika semakin panjang interval waktu pengumpulan urin terhadap tes tengah eliminasinya, maka nanti semakin besar pula penetapan harga K dan KE-nya. Kemudian, jika obat itu dia terikat kuat dengan plasma, jadi ikatan obat dengan proteinnya sangat kuat, maka metode ini tidak cocok. Karena nanti akan lebih banyak obat yang tertahan di plasma. Sedangkan ketika kita mau pengumpulan data urin, itu kalau misalnya harus nunggu obatnya lepas, itu memerlukan waktu yang panjang gitu. Jadi yang efektif atau yang cocok ketika kita menganalisis data urin itu adalah obat-obat yang tidak terikat dengan protein plasma. Nah, metode ini juga lebih peka terhadap perubahan eliminasi obat karena tadi dia metodenya adalah merupakan rate method, kecepatan dari eliminasinya. Jadi misalkan terpengaruh oleh pH ataupun volume dari urinnya. Nah, ini contoh soal. Nah, jadi contoh soalnya misalnya obat diberikan secara intravena, dosis tunggal. Tadi kan kita IV ya, bicaranya model kompartemen 1 IV. Nah, obat diberikan secara intravena, dosis tunggal 20 mg per kilogram berat badan. Teman-teman tolong perhatikan di dosisnya. Dia berbicara dosisnya 20 mg per kilogram berat badan. Nah, pada wanita dengan berat badan 50 kg. Wanita dengan berat badan 50 kg. Perhatikan, dulu kita pernah membahas ini di pharmaceutical calculation ya, hitung-hitungan. Kalau 20 mg ini untuk 1 kg berat badan, maka berapa yang untuk 50 kg? Jadi nanti tinggal dikali 20 kali 50, berarti ada 1000 mg nanti dosisnya. Berarti dosis obat ini untuk pasien dengan berat badan 50 kg itu adalah 1000 mg. Nah, nanti perhatikan kalau ada soal yang dia langsung menyebutkan dosisnya 20 mg per 50 kg berat badan. Kalau dia sudah menyebutkan ini, berarti 20 mg ini untuk 50 kilo. Tapi kalau pernyataannya 20 mg per kilogram berat badan, artinya 20 mg ini untuk 1 kilo. Jadi tolong perhatikan di bawah sini. Tuh, itu sering sekali salah biasanya dalam mengerjakan soal hitung-hitungan dalam pembagian dosis karena tidak teliti. Nah, ini tadi dosisnya 20 mg per kilogram berat badan. Dengan berat badannya 50 kilo, berarti dosisnya itu 1000 mg untuk pasien ini. Nah, dari data darah dan data urin dicuplik itu secara periodik gitu ya untuk menetapkan kadar obat utuh. Didapatkanlah dari hasil percobaan data seperti ini. Nah, ini waktu, jam, ini data darah, dan ini data urin. Nah, dari langkah pertama untuk menjawab soal ini adalah yang pertama, tadi pindahkan tabelnya. Tadi kan kita punya data waktu, kadar plasma, dan data urin. Nah, karena ini menggunakan rate method, jadi kecepatan eliminasi obat, maka tadi kita menggunakan jumlah rata-rata ya. Jadi kita menggunakan jumlah rata-rata dengan waktu T tengah. Nah, bagaimana caranya kita mendapatkan nilai DU per T ini tadi? Nah,
T-nya ini adalah waktu, jadi interval waktu pengumpulan data. Jadi nanti mencari jumlah rata-ratanya seperti apa. Yang pertama nih saya contohkan DU-nya dari sini. Jadi ini nilai DU, nih 160, pindah sini 160, dibagi T. Nah, T-nya ini dari mana? Nih kita lihat baca yang A. T adalah interval waktu pengumpulan urin. Jadi interval waktunya. Nah, contoh nih di sini yang B ya. Nah, nilai B ini didapatkan interval waktu. Nilainya 0,25. Diperoleh dari mana? Dari waktu 0 sampai ke 0,25. Itu berapa jaraknya, intervalnya? Intervalnya 0,25. Terus lagi lanjut di sini 140. Nah, 140 pindah nih DU-nya, dibagi intervalnya dari 0,25 ke 0,5 berapa intervalnya? 0,25. Tuh, jadi dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian waktu tengah. Nah, waktu tengahnya ini nanti kita masukkan yang miligram per jam ini data dari DU per T-nya tadi 160 dibagi 0,25. Nah, jadi dapatlah 640. Jadi ini hasil dari 160 bagi 0,25 itu masukkan ke dalam sini. Nah, ini juga 140 dibagi 0,25 masukkan dalam sini. Kemudian yang selanjutnya kita cari di sini waktu tengahnya jam tadi ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya dapatnya nilai 0,125 ini ditambahkan dari 0. Kan sebenarnya ini 0. Waktu pemberian itu 0 menit. Jadi 0 tambah 0,25 bagi 2. Dapat 0,125. Kemudian yang ini dari mana datanya? Ini didapatkan dari 0,25 ditambah 0,5 bagi 2. Dapat 0,375. Dan seterusnya nanti. Gitu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah regresi linier. Yang pertama itu regresi linier antara data di plasma tadi, ln konsentrasi, ln CP ya, versus T. Nah, ini untuk melihat data yang plasma, data dalam darah tadi. Nah, yang ini ln DU per T, jadi ln DU per T versus waktu tengah. Nah, ini ln DU per T versus waktu tengah, ini data urin. Nah, dari sini nanti akan ditemukan nilai KE dari data intersip dan nilai K dari data slope. Tuh. Nah, teman-teman, karena tadi ini mengikuti orde 1 gitu ya, maka idealnya nanti nilai data darah dan data urin itu sangat mirip karena dia mengikuti orde 1. Nah, sehingga dapat diterangkan bahwa kurva monofase yang berasal dari data darah setelah pemberian obat secara intravena itu dapat diterangkan menggunakan data urin. Jadi hasil nanti antara data darah dengan data urin nih, hasilnya ini nanti mirip, sangat mirip. Jadi bisa mewakilkan gitu selama dia mengikuti orde 1. Nah, ini tadi jika nilai K dan nilai KE-nya itu sama, maka dapat dikatakan obat tereliminasi 100% di dalam urin dan tidak mengalami metabolisme atau ekskresi dari jalur lain. Jadi kalau nilainya sama, maka artinya obat tereliminasi 100% di dalam urin. Nah, ini lanjutan. Jadi dari data di atas tadi itu bisa kita hitung nilai fraksi eliminasinya, kemudian DU tak terhingganya dan nilai clearance-nya. Nah, ini jawabannya tadi ya, ini sudah sampai sini. Tadi kita sudah masukkan nih dapatnya T ini dari mana? Dari interval 0 ke 0,25, 0,25, 0,25 ke 0,5, 0,25, 0,5 ke 1 jaraknya 0,5 ya, setengah selisihnya. 1 ke 2 itu jaraknya 1. 2 ke 4 jaraknya 2. 4 ke 6 berapa intervalnya juga 2 gitu. Nah, jadi dimasukkan nih, nanti 160 bagi 0,25 dapatnya 640. 140 bagi 0,25 dapatnya 560 dan seterusnya. Nah, lalu langkah berikutnya tadi kita menentukan waktu tengah. Waktu tengah dari mana? Nih, 0 tambah 0,25 tambah kemudian bagi 2 dapat 0,125. Kemudian 0,25 tambah 0,5 bagi 2 dapat 0,375. Nanti 0,51 0,5 ditambah 1 bagi 2. 0,5 tambah 1 kemudian nanti bagi 2. Dapatlah 0,75 dan seterusnya. Nanti 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6 gitu. Nanti sampai dapat
hasilnya 4 kan, 4 ke 6 nih, 4 tambah 6, 10, 10 bagi 2, 5 ya, sesuai ya. Nah, jadi kita lanjutkan tadi, sudah dapat data seperti di awal ini. Nah, maka langkah selanjutnya kita adalah dilenkan karena kinetikanya mengikuti orde 1 gitu ya. Nah, jadi nanti CP dilenkan, kemudian nih CP-nya dilenkan, kemudian DU per T-nya itu juga dilenkan. Nah, yang perlu teman-teman ingat, karena kan tadi kita akan membuat regresi linier antara T versus CP, tapi sini len CP ya. Kemudian yang satunya kita akan membuat regresi linier antara waktu, tapi waktunya ingat, kalau untuk data urin dengan metode rate method, ingat ya, dengan kecepatan urin itu maka T-nya itu bukan T ini, bukan T awal, tapi T-nya T tengah. T tengah versus len, nih, len DU per T. Jadi ini dengan ini nanti. Kalau yang yang dalam plasma itu antara waktu yang biasa dengan len CP. Itu jadi bedanya ya di sana. Nah, dari persamaan ini nanti kita regresikan linier, dapatlah persamaan seperti berikut. Ini antara len CP ya, kadar dalam plasma dengan waktu itu didapat nilai A, BR-nya seperti ini. Nah, ini dari data urin antara len DU per T versus waktu tengah, ingat ya, T-nya adalah T tengah. Didapat data A, B, R gitu. Yang ini log, kalau yang ini len. Jadi saya contohkan yang len dan log, hasilnya pun akan sama gitu. Ini yang len, ini yang log. Nah, hasilnya nanti sama. Coba kita lihat. Tadi di depan ada teorinya sudah menyatakan kalau nih di sini sebentar. Kalau dia mengikuti orde 1, maka nilainya jika dia mengikuti orde 1, maka nih idealnya nilai data darah dan data urin itu sangat mirip. Itu ada pernyataan seperti ini. Idealnya nilai data darah dan data urin itu sangat mirip. Sekarang kita buktikan dari perhitungan kita. Nah, ketika dia mengikuti orde 1, lihat nilai datanya, nilai K-nya, kecepatannya. Yang data plasma itu nilai K-nya 0,68. Yang len DU per T yang dari data urin itu nilai KE-nya 0,698 dan nilai K-nya itu 0,68. Kalau kita lihat nilai K-nya dia mirip ya, sangat mirip malahan. Nilai K dengan KE itu juga sangat mirip. Sehingga data urin dengan data darah itu bisa sama-sama digunakan gitu. Nah, selanjutnya yang akan kita hitung adalah tadi dia minta perhitungan dari fraksi eliminasi dengan nilai DU tak terhingga dan juga clearance. Tadi kan permintaannya ini 3 ini. Fraksi eliminasi DU tak terhingga dengan clearance. Rumus untuk fraksi eliminasi itu KE bagi K. Jadi didapatkan nilainya nanti 1. Kemudian dari DU tak terhingga rumusnya dosis intravena. Jadi yang tadi awal yang 1000. Kemudian dibagi KE bagi K. Nah, selanjutnya untuk mencari clearance itu harus dicari harga AUC-nya. Nah, untuk mencari harga AUC, rumusnya adalah DB0, jadi dosis obat awal, dosis intravena yang 1000 mg tadi, dibagi K dikali volume distribusi. Nah, volume K-nya sudah diketahui. Dosis obat awal diketahui, yang belum diketahui itu adalah volume distribusi. Volume distribusi itu bisa dicari dengan cara membagi, jadi dosis obat awal dibagi dengan kadar obat dalam plasma. Nah, 1000 dibagi 4,9. Dari mana Bu dapat kadar plasmanya? Berarti dia didapat dari nilai sini, dari nilai intersip nih. Dari persamaan len kadar plasma versus T. Didapat nilai A itu 1,600. Yang dicari tadi kan CP. Sedangkan ini len kan ya. Nah, maka nilai A-nya ini diantilenkan. Nah, diantilenkan dapatlah nilai 4,95 seperti yang Ibu contohkan di kalkulator pada pertemuan sebelumnya. Nah, selanjutnya didapatlah nilai volume distribusi itu 202 liter sehingga tinggal dimasukkan saja lagi angkanya. Didapatkan nilai AUC baru nanti dimasukkan ke dalam rumus clearance. Dosis DU tak terhingganya, dosis DU tak terhingga tadi 1000 mg nih dimasukkan dibagi dengan
A, UC. Didapatkanlah nilai clearance-nya 137,36 liter per jam. Artinya bersihan obatnya itu dalam 1 jam itu sebesar 137,36 liter per jam. Gitu. Itu nilai clearance-nya. Nah, berikutnya kita lanjut ke metode ekskresi urin kumulatif atau sigma minus method. Yang tadi itu red method kecepatan, yang sekarang itu kumulatif. Beda ya. Jadi tadi yang red method itu menggunakan waktu tengah. Kalau yang kumulatif itu dari angka kumulatif urin. Nah, jadi sekarang langsung saja. Di sini metode ekskresi urin kumulatif ini merupakan jumlah obat yang berada di dalam tubuh yang masih akan dieskresikan gitu. Jadi maksudnya metode ekskresi urin kumulatif ini dia nanti akan menilai jumlah obat yang berada di dalam tubuh yang masih bisa dieskresikan. Makanya nanti rumusnya itu DU tak terhingga dikurang DU. Karena yang dia nilai adalah jumlah obat yang di dalam tubuh yang masih bisa dieskresikan. Nah, ini rumusnya. Jadi jumlah obat yang dieskresikan ke dalam urin sebagai fungsi waktu itu bisa dinyatakan dengan persamaan ini. Jadi DU itu adalah jumlah kumulatif obat yang dieskresikan dalam urin pada tiap periode pengumpulan data urin. Gitu. Jadi DU itu rumusnya KE, kecepatan eliminasi dikali dosis intravenanya dibagi K, dibagi 1 dikurang eksponen min K dikali T. Nah, jumlah kumulatif yang dieskresikan ke dalam urin itu kan sampai waktu tak terhingga nanti pada akhirnya. Nah, jadi jika nanti waktunya itu menggunakan waktu tak terhingga, maka rumusnya akan menjadi seperti ini. Karena nilai T-nya itu tak terhingga, maka nilai E min K kali T, T-nya kan tak terhingga, tidak bisa dihitung. Maka eksponen min K kali T itu pasti nilainya 0, karena dia tidak bisa dihitung. Nah, maka rumusnya berubah menjadi seperti ini. DU tak terhingga sama dengan kecepatan eliminasi dikali dosis intravena dibagi K. Kalau sebelumnya dia masih dikali 1 dikurang eksponen min K kali T gitu ya. Tetapi karena tadi nilai T-nya ini 0, maka berapapun dikalikan 0 dia pasti akan 0 ya. Karena dia tak terhingga, maka ini hasilnya nanti juga akan hilang. Jadi nanti ini akan dinolkan gitu. Berapapun, ini kan 0 nih. 1 kurang 0, 1. Berapapun kali 1 hasilnya akan tetap. Sehingga nanti ini akan hilang. Jadi rumus DU tak terhingga nanti hanya sisa kecepatan eliminasi dikali dosis intravena dibagi dengan K. Gitu ya. Nah, sama kan? Nah, di dalam prakteknya sebenarnya T tak terhingga itu umumnya dia didapatkan dari T dari 7 sampai 10 kali waktu paruh eliminasi obat. Jadi dikatakan T tak terhingga itu 7 sampai 10 kali dari T setengah eliminasi obat. Nah, jika pada persamaan ini kan ya, komponennya itu KE dikali dosis intravaskular bagi K, ini dia bisa diganti dengan DU tak terhingga, maka persamaannya menjadi seperti ini. Nah, DU tak terhingga dikurang DU gitu ya, sama dengan DU tak terhingga dikali eksponen min K kali T gitu ya. Jadi di persamaan ini dia akan berubah, di mana nilai DU tak terhingga dikurang DU, ini DU ya, itu merupakan jumlah obat yang berada di dalam tubuh yang masih akan dieskresikan. Jadi nanti ketika kita menggunakan metode kumulatif, metode urin kumulatif, maka yang dicari itu DU tak terhingga dikurang DU gitu ya. Jadi tidak hanya nilai DU aja atau nilai DU tak terhingga saja. Itu. Nah, ini tadi yang rumus sebelumnya, yang ketika kita akan memasukkan nilai ini KE dikali DIF per K, ini dia ganti dengan DU tak terhingga. Nanti berubah seperti ini rumusnya. Nih ya, sini. Kita kembalikan rumus ini kalau mau lihat. Sebentar saya hapus dulu. Nah, ini tadi dia bilang kalau misalnya angka ini, angka KE dikali dosis intravaskular dikali K, ini kan sama aja dengan DU tak terhingga. Gitu ya. Maka rumusnya nanti akan berubah di sini.
Nah, rumusnya nanti berubah menjadi DU tak terhingga. Oke, ke atas ini ya, biar muat. DU tak terhingga dikurang DU gitu ya, sama dengan DU tak terhingga gitu ya, dikali eksponen min K kali T. Nah, jadi ini tadi ketika kita ubah nilai KE-nya dengan nilai DU tak terhingga, jadi ketika KE dikali dosis intravaskular dibagi dengan K, ini diganti dengan DU tak terhingga, maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, coba kita buktikan ke belakang sini apakah sama. Nah, ini sama. Tuh, sama ya. Jadi ini nanti akan kita cari untuk kumulatif. Untuk perhitungan urin dengan metode kumulatif itu nanti yang dinilai adalah yang kita lihat itu DU tak terhingga dikurang DU. Tapi tadi kalau kita red method itu kan jumlah obat yang dieliminasikan tiap waktu ya, DU per T nanti versus T tengah. Kalau yang di red method ini LEN juga. Nah, kalau yang di kumulatif tadi dia bilang metode kumulatif itu adalah jumlah obat yang masih ada di dalam tubuh yang masih bisa diekskresikan. Maka nanti bukan lagi LEN DU per T versus waktu tengah. Tadi nanti yang kita gunakan adalah LEN DU tak terhingga bagi DU. Jadi ini nanti bedanya ya antara kumulatif dengan red method. Oke. Nah, karena dia order reaksi 1, maka kedua sisi persamaan tadi itu kita kalikan dengan LEN atau dengan log. Nah, kalau dengan LEN seperti ini, LEN DU tak terhingga dikurang DU sama dengan LEN DU tak terhingga dikali min K kali T. Eksponennya hilang karena dia di LEN kan. Tadi kan awalnya rumusnya itu saya taruh di bawah ya. DU tak terhingga dikurang DU, kan seperti ini awalnya. DU tak terhingga dikali eksponen min K kali T. Karena dia di LEN kan, maka eksponennya hilang gitu, karena dia berubah menjadi fungsi LEN. Nah, jadinya LEN DU tak terhingga dikurang DU, ini sama dengan LEN DU tak terhingga dikali min K kali T. Tuh. Saya tuh lebih suka menggunakan LEN dibandingkan log, tapi sama saja. Tapi ingat kalau log itu selalu dibagi dengan 2,3, karena kalau tidak nanti hasilnya akan berbeda. Nah, ini kita bisa lanjutkan. Jadi nanti untuk yang diambil itu adalah plot antara log atau LEN. Jadi nanti yang jadi regresi linearnya itu adalah LEN DU tak terhingga tadi dengan DU versus T gitu. Ini yang kumulatif. Jadi kumulatif itu menunjukkan berapa sih kadar obat yang ada di dalam tubuh yang masih bisa untuk diekskresikan. Beda ya kalau dengan red method tadi dia kecepatan, berkaitan dengan kecepatan eliminasi obatnya. Nah, nanti dari sini akan dapat lagi nilai A, B, dan R. Nah, B-nya ini kalau kalian pakai LEN, B itu sama dengan min K ya. Nah, atau K sama dengan min slope, sama saja. Min B. Nah, tapi kalau kalian pakai log, jangan lupa K-nya selalu dibagi dengan untuk pakai log, maka nanti di sini kalau slope, rumusnya kan slope itu sama dengan min K kali 2,303. Kalau kalian pakai log, maka untuk mencari harga K-nya itu sama dengan slope dikali 2,303. Tuh, hasilnya pasti akan sama, bisa dicoba nanti. Nah, selanjutnya di kumulatif pun itu juga bisa dicari fraksi dosisnya. Berarti fraksi dosis yang available, yang siap untuk diekskresikan. Nah, sama aja dengan di red method. Kalau di red method tadi dia rumusnya fraksi eliminasi itu KE bagi K. Kalau di kumulatif fraksi eliminasi itu dari dosis obat yang tak terhingga dibagi dengan dosis intravaskular, gitu ya. Atau seperti ini juga sama saja, nanti dia bisa pakai fraksi eliminasinya clearance renal dibagi clearance atau kecepatan eliminasi dibagi K gitu. Nah, dari persamaan ini clearance renal itu dapat dihitung ya dari nilai K, KE dan juga clearance. Nah, karena tadi clearance renal berarti clearance renal itu sama dengan ini clearance renal kan ya. Jadi
fraksi eliminasi itu sama dengan clearance renal bagi clearance. Jadi kalau kita mau cari harga ini ya, clearance renal itu tinggal dikalikan antara fraksi eliminasi dengan nilai clearance. Nah, sedangkan kalau untuk clearance yang non renal, jadi nanti yang bersihannya tidak melalui renal, itu rumusnya didapat dari persamaan berikut. 1 dikurang fraksi eliminasi dikali clearance. Tuh. Untuk menghitung nilai clearance-nya. Harga fraksi eliminasi itu berkisar antara 0 sampai 1 gitu ya. Nanti jika setelah pemberian intravena nilai fraksi eliminasi itu sama dengan 0, berarti itu menunjukkan harga obat, jadi menunjukkan kalau obat itu mengalami metabolisme yang sempurna atau dikeluarkan melalui organ ekskresi non-renal. Jadi kalau sampai nilai fraksi eliminasinya 0, artinya tidak ada obat utuh yang dieliminasi lewat urin. Artinya semua eliminasinya itu tidak melalui renal, makanya ekskresinya non-renal, melewati proses metabolisme dan lain-lain. Itu ya. Tapi kalau nilainya 1, itu artinya semuanya diekspresikan lewat renal. Nah, ini cara perhitungan clearance renal juga bisa menggunakan persamaan dari DU tak terhingga dibagi A UC. Nah, ini contoh soalnya. Ini sama ya, contoh soalnya juga, hanya cara penyelesaiannya yang berbeda. Ini soalnya sama, dosisnya sama. Karena dia 50 kilo, maka dosis intravaskulernya nanti adalah 1000. 20 kali 50, 1000. Ini juga sama yang diketahuinya waktu, kadar plasma, dan DU. Nah, karena kita kumulatif, maka nanti tidak lagi menggunakan waktu tengah. Jadi nanti dari harga, ini sudah diketahui, ini kan diketahui di awal. Maka tugas kita adalah mencari DU kumulatif. Nih, DU kumulatif. Ini dari mana? Ini menjumlahkan DU pada tiap-tiap waktu interval pengumpulan urin. Kalau ini 160 tambah 0, 160 gitu kan ya. Baru nanti 160 tambah 140, 300. Nanti lanjut lagi, 300 tambah 200 dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya, karena tadi yang mau kita cari itu adalah ln DU tak terhingga dibagi DU, maka kita harus cari dulu harga DU tak terhingga dikurang DU-nya. Maka di sini nilai DU tak terhingga dikurang DU ini didapat dengan menganggap DU tak terhingganya itu 984. Jadi angka paling akhir. Angka paling akhir yang ada di bawah sini gitu ya. Ini yang dianggap DU tak terhingga. Nah, jadi nanti cara menghitungnya 984 mg ini kemudian dikurangi dengan nilai DU pada tiap-tiap waktu. Itu. Contoh yang pertama berarti itu mengurangkan antara 984 mg dengan 160. Jadi ini yang pertama kurang ini, dapat 824. Terus nanti yang berikutnya 984 dikurang 300, maka dapatlah nilai 684 dan seterusnya. Dia bisa dipahami ya. Kalau yang sebelumnya tadi waktu tengah, ini tidak menggunakan waktu tengah. Nah, dapatlah nilainya. Ini tadi yang DU kumulatif 160 tambah 0, 160. 160 tambah 140, 300. 300 tambah 200 jadi 500 dan seterusnya nih. Sampai nanti waktu yang terakhir, nilainya 984. 984 ini dianggap DU tak terhingga. Jadi mencari nilainya di sini, nanti tinggal 984 kurang 160, 984 kurang 300 dan seterusnya. Dapatlah nilai DU tak terhingga. Nah, tadi kita bikin regresi linearnya karena dia mengikuti orde 1, maka ingat ya, dia menggunakan ln DU tak terhingga dikurang DU versus T. Nah, jadi regresi linearnya itu antara waktu dengan ln DU tak terhingga. Jadi dilenkan DU-nya, dilenkan dapat seperti ini, maka nanti dapatlah nilai A, B, dan R-nya. Nah, kalau kita lihat dari hasil ini, sebenarnya ini belum cukup menganggap T6 jam ini sebagai T tak terhingga. Nah, kenapa? Karena kadar 46 mg itu belum dianggap kadar yang paling kecil.
harusnya ini bisa lagi diteruskan pengumpulan datanya gitu. Jadi langsung dikumpulkan nanti sampai didapatkan yang sangat kecil. Umumnya pengumpulannya itu 10 kali dari T setengah eliminasi. Tapi ini untuk menghitung saja gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau seperti ini dapat nilai A, B, dan R. Tetapi kalau idealnya di dalam suatu penelitian eksperimen, 46 mg ini masih besar, jadi diteruskan lagi nanti pengambilan datanya. Tuh. Nah, ini perhitungannya sama saja ya nanti ya. Ini tinggal dilanjutkan, ini nilai K-nya. Nih. Nanti tinggal dilanjutkan saja seperti yang sebelumnya, bagaimana cara kita mencari fraksi eliminasinya gitu. Ini nanti tugas kalian menyambung mengerjakan ini. Yang kumulatif, bagaimana mencari fraksi eliminasinya, bagaimana nanti menghitung clearance-nya gitu, bagaimana menghitung A usainya. Ini tugas kalian nanti dikumpulkan. Tadi kan sebelumnya sudah Ibu contohkan yang di red method. Nah, sekarang ini yang kumulatif gitu ya. Nah, oke. Ini perbandingan metode laju kecepatan tadi red method dengan sigma minus method atau kumulatif. Kalau metode laju itu tidak memerlukan DU tak terhingga. Tapi kalau yang sigma minus dia memerlukan penentuan DU tak terhingga yang teliti. Gitu. Kesalahan kecil pada penentuan DU tak terhingga ini akan memberikan gambaran yang salah. Nah, kemudian pada metode laju ini hilangnya satu spesimen urin itu tidak akan menghilangkan kesahihan data. Jadi masih bisa kita gunakan. Tetapi kalau di sigma minus itu kalau memerlukan pengumpulan urin itu sampai ekstresi obat itu sempurna gitu. Jadi perlu pengambilan yang lebih lama. Kemudian kalau di metode laju itu kelemahannya dia fluktuasi dalam laju eliminasi itu bisa dipengaruhi. Nah, salah satunya dipengaruhi oleh pengosongan dari kandung kemih itu sendiri. Tetapi kalau metode sigma minus ini tidak akan dipengaruhi oleh kondisi biologis kita gitu. Kalau metode laju itu bisa diterapkan pada orde 0, tetapi kalau sigma minus ini tidak bisa. Terus metode laju itu juga tetapan laju ekskresi obat renal itu diperoleh dengan metode ini. Laju ekskresi obat ya, tetapan laju ekskresi yang renalnya itu bisa diperoleh dengan metode ini. Tetapi kalau dengan sigma minus itu tidak bisa gitu. Jadi ini perbandingan antara metode perhitungan urin dengan red method laju dan juga dengan sigma minus method atau kumulatif gitu ya. Nah, selesai yang intravaskular. Lanjutkan ke ekstravaskular. Kalau tadi intravaskular, kalau ini ekstravaskular. Nah, tadi kita tetap menggunakan satu kompartemen, hanya saja dia ekstravaskular. Berarti gini gambarannya ya. Satu kompartemen, kemudian terbuka, kompartemen satu terbuka, berarti ada proses eliminasi dan ekstravaskular. Jadi pemberiannya itu tidak langsung masuk pembuluh darah, berarti di sini ada proses absorpsi. Jadi di sini ada 3 yang bisa dihitung. Di fase absorpsi, di fase distribusi, dan juga di fase eliminasi. Gitu ya. Nah, ini ekstravaskular. Ini nanti yang akan kalian terapkan pada praktikum. Pada praktikum tema ke-7 tentang analisis data urin. Di situ obat yang akan digunakan oleh subjek itu adalah paracetamol yang digunakan secara oral. Berarti pemberiannya ekstravaskular. Maka nanti hitung-hitungannya pakai hitung-hitungan yang ini. Nah, berarti nanti akan ada yang kita amati itu akan ada data absorpsi, akan ada data distribusi, dan juga akan ada data eliminasi. Jadi diperhatikan ya. Nah, jadi obat yang diberikan secara ekstravaskular itu bisa diterangkan proses eliminasinya atau kecepatan ekskresinya itu bisa diterangkan dengan persamaan ini. Itu ya. Dimana ini DDU per DT itu merupakan kecepatan ekskresi obat setiap saat ke dalam urin dikali dengan F ini fraksi atau ketersediaan hayatinya. Karena obat itu dia diberikan ekstravaskular, maka pasti tidak akan 100% yang sampai ke sirkulasi sistemik. Berbeda kalau intravena. Nah, kalau yang ekstravaskular umumnya itu dia di 80%.
gitu yang masuk ke sirkulasi sistemik, kurang lebihnya. Ini biasanya berdasarkan hasil-hasil percobaan gitu. Nah, pada perhitungan nanti kita menganggapnya itu kurang lebih 80%, berarti fraksinya nanti 0,8. Kemudian dikali dengan dosis ekstravaskular. Dosis ekstravaskular itu dosis obat yang diberikan. Kemudian nilai KE, ini kecepatan eliminasi, dikali dengan KA, ini kecepatan absorpsinya, dibagi dengan KA, kecepatan absorpsi dikurang kecepatan eliminasi. Itu ya, dikali dengan eksponen min K kali T, ini waktu. Kemudian juga dikurang dengan eksponen min KA, kecepatan absorpsi dikali waktu. Itu, ini rumusnya agak panjang, nanti bisa dilihat saja. Pas untuk ujian juga nanti akan diberikan kalau rumus yang panjang, karena pasti kita akan kesulitan untuk menghafalnya. Nah, ini karena nanti kita menggunakan orde 1, maka dilenkan atau dilogkan gitu ya. Jika dibuat grafik antara len atau log DDU per DT terhadap waktu, maka nanti akan terdapat kurva bipase seperti ini. Karena apa? Karena di sini bisa menggambarkan di sini proses absorpsinya. Kemudian di sini ada proses eliminasi dan juga proses distribusi. Kalau eliminasi itu umumnya kita akan menggunakan 4 titik terakhir. Ini secara umum digunakan gitu ya. Nah, kemudian nanti kurva yang kita gunakan itu kurva seperti ini ya. Jadi menghubungkan antara len atau log DDU per DT terhadap waktu gitu. Nah, umumnya setelah 7 kali tes setengah absorpsi, proses absorpsi itu akan mendekati sempurna gitu ya, sehingga nanti eksponen min KA dikali T itu mendekati 0. Jadi persamaan di atas itu nanti bisa berubah. Jadi nanti ketika setelah dia melewati 7 kali tes setengah absorpsi itu nanti akan hilang persamaan ini. Sebentar. Nih akan hilang yang eksponen min KA kali T itu. Nah, jadi nanti persamaannya menjadi seperti ini. Nah, jika kedua sisi dikalikan dengan len, karena kita orde 1 ya, jadi ini bisa diubah, eksponen ini bisa kita lenkan gitu ya. Jadi menjadi len DDU per DT, ini dilenkan, kemudian len ini F fraksi dikali dosis ekstravaskular, dikali kecepatan eliminasi, dikali kecepatan absorpsi, dikurang kecepatan absorpsi, dikurang K gitu ya. Dikurang min K kali T, karena eksponennya hilang. Jadi persamaannya berubah seperti ini. Nah, nanti saat semua obat telah dieskresikan, yaitu pada waktu tak terhingga, jadi pada waktu tak terhingga, maka nilai eksponennya itu pada waktu tak terhingga sama dengan 0, maka persamaannya berubah lagi. Jadi nanti kalau kita mencari DU tak terhingganya, seperti ini rumusnya. Jadi rumus ini akan hilang kalau kita mencari DU tak terhingga. Ya, ini hilang nih. Nah, ini persamaan ini juga bisa digunakan untuk menentukan nanti nilai kecepatan ekskresi. Tinggal ditukar ya, ini rumus awalnya. Kalau mau cari KE, maka rumusnya DU tak terhingga, ini dikali K dibagi fraksi dikali dosis ekstravaskularnya tadi. Ini rumusnya, kalau mau mencari harga KE. Nah, di sini nilai intersiptnya juga ada harganya. Nilai intersip itu dari nilai A ya. Nilai A pada regresi linier di sumbu Y gitu. Jadi nilai intersip itu sama dengan F fraksi dikali dosis ekstravaskuler dikali KE dikali KA bagi KA dikurang K. Nah, jadi kalau mau mencari KA nanti rumusnya berubah. Jadi kalau yang tadi untuk KE rumusnya ini DU tak terhingga dikali K bagi fraksi dikali dosis ekstravaskular. Kalau KA itu bisa dicari dari nilai intersip. Tuh. Nah, sekarang kita masuk ke metode ekskresi urin yang kumulatif ya, yang sigma minus metode gitu. Nah, di sini untuk pemberian yang ekstravaskuler dengan metode ekskresi urin kumulatif itu harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, kecepatan absorpsi obat itu harus lebih besar dari eliminasinya. Yang kedua, sampel urin itu harus diambil seawal mungkin setelah pemberian ekstravaskular. Gitu. Jadi kalau yang pertama ini
nilai KA itu hendaknya 3-5 kali dibandingkan nilai K. Sedangkan kalau untuk sampel urinnya itu diharapkan pengambilannya seawal mungkin, sehingga nanti plot antara len DU tak terhingga dikurang DU terhadap T terhadap waktu itu bisa berbentuk rupa yang bifase. Nah, ini persamaannya karena kita menggunakan yang kumulatif maka berubah seperti ini. Nah, obat yang diekspresikan sampai waktu tak terhingga, DU tak terhingga itu adalah jumlah obat yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Gitu ya. Dikalikan tetapan kecepatan ekspresi di dalam urin. Jadi, DU tak terhingganya itu sama dengan F, tetapannya tadi fraksinya dikali dengan dosis ekstravaskular dikali dengan nilai KE. Nah, ketika proses absorpsi obat hampir selesai, tadi kan ya, dia dikatakan hampir selesai jika sudah terjadi, jika waktunya itu sudah 7 kali dari T setengah absorpsi. Maka nanti nilai KE, K dikali eksponen min K kali T itu dianggap 0. Jadi nanti jadi seperti ini rumusnya. Nah, karena mengikuti orde 1, tadi dibalikin lagi, dia dilenkan lagi. Kalau ini kan eksponen, nanti dibalikan menjadi len. Nah, nanti bisa kita lihat dari situ nilai slope-nya sama dengan min K. Kemudian nilai intersip pada sumbu Y itu sama dengan len DU tak terhingga dikali KA bagi KA dikurang K. Nah, intersip itu bisa juga nanti dicari dengan rumus seperti ini atau dengan yang ini. Nah, itu ya. Nanti untuk yang ekstravaskular ini rumusnya akan ditampilkan sehingga nanti teman-teman tidak akan susah untuk menghafal rumus karena rumusnya cukup kompleks untuk yang ekstravaskular. Nah, syaratnya untuk mendapatkan harga DU yang valid itu maka selektivitas dan sensitivitas metode analisa itu sangat penting. Kemudian tidak boleh ada periode pengumpul urin yang terlewatkan atau hilang. Ini kumulatif tadi di situ ya kelemahannya. Kalau red method dia kalau hilang nggak masalah, tapi kalau menggunakan DU tak terhingga ini diusahakan tidak boleh ada periode pengumpulan yang hilang gitu. Kemudian ini juga memerlukan waktu sampai jumlah obat di dalam urin itu benar-benar dalam jumlah yang minimal. Nah, ini contoh soalnya, itu ya. Nah, ini kalau kita menggunakan yang kumulatif, ini waktunya nanti teman-teman mungkin dapat waktu dengan data obat yang diserasikan lewat urin, nih. Nah, nanti caranya adalah dengan menghitung DU tak terhingga dikurang DU. Dari mana? DU tak terhingga ini di sini yang paling akhir ya. Berarti 50, nanti 50 dikurang 0,36 dapatlah nilai 49,64 dan seterusnya. 50 nanti dikurang 1,2 dapat nilai 48,68. Nanti sampai 50 dikurang 44,11 dapat nilai 5,89. Kalau dibulatkan menjadi 5,90 tuh. Jadi ini caranya DU tak terhingga dikurang DU itu 50 dikurang dengan DU, nilai DU masing-masing waktu. Nah, baru nanti diekstrapolasi. Nah, bagaimana cara mengekstrapolasi? Nah, ekstrapolasi ini nanti caranya teman-teman, jadi nih langkah pertamanya. Sebelum kita mengekstrapolasi, kita tetapkan dulu harga K dari persamaan ini. Jadi dari waktu versus len DU tak terhingga. Jadi nanti kita nih bikin dulu buat persamaan regresi linier antara len DU tak terhingga dikurang DU versus waktu. Itu ya. Nah, karena ini merupakan data urin, maka yang pertama kita cari itu adalah fase eliminasi. Maka gunakanlah pada umumnya itu 3-4 titik yang terakhir. Itu ya. Jadi kita di sini gunakan 4 titik terakhir. Nah, ini yang kita gunakan. Ini termasuk fase eliminasi. Kita anggap dia sebagai fase eliminasi. Nah, nanti kita regresikan linier antara waktu ini dengan len dari DU tak terhingga dikurang DU. Itu ya. Nah, masuklah ke tabel ini. Nih. Ini waktu 4 titik terakhir tadi, ini nilai DU-nya, ini nilai DU tak terhingga dikurang DU, dan ini nilai len DU tak terhingganya.
ln DU tak terhingga dikurang DU. Maka nanti yang teman-teman regresi linearkan itu antara ini. Nih. Waktu dengan ln DU tak terhingga dikurang DU. Nanti dapatlah nilai A, B, dan R. Nah, ini eliminasi ya. Jadi di fase eliminasi dapatlah nilai K-nya. K-nya ini K eliminasi. Maka K sama dengan min slope ya. Maka nilai K-nya itu sama dengan 0,0676 gitu. Kemudian untuk mencari nilai B-nya ya, jadi kita mau mencari nilai B-nya itu nanti dari harga intersiptnya gitu. Jadi diantilenkan lah yang 4, kita ekstrapolasi data gitu ya. Ini di langkah kedua, ini di fase absorpsi. Kalau tadi di fase eliminasi. Nah, di sini yang kita ekstrapolasikan bisa sampai titik akhir ya, diekstrapolasikan, tetapi nanti yang akan kita masukkan berturut-turut untuk fase absorpsi itu umumnya bisa 4 titik atau lebih gitu ya. Nah, nanti jadi teman-teman ekstrapolasikan, silahkan ekstrapolasikan datanya dengan rumus ekstrapolasi datanya. Yang pertama dengan rumus Y BX plus A, di mana X ini adalah waktu. Contoh nih yang pertama. Jadi persamaannya Y sama dengan B-nya minus 0,0676, kemudian dikalikan waktunya 1 gitu ya, ditambah nilai A 4,21. Nah, ini dari sini dapatlah nilai 4,1424. Nah, ini belum selesai teman-teman. Jadi ekstrapolasi itu gimana? Nilai 4,1424 ini itu diantilenkan. Jadi ini diantilenkan, dapatlah nilainya 63. Nah, 63 masukkan ke dalam sini. Dan seterusnya, itu caranya sama. Tuh. Nah, kemudian di sini baru kita tetapkan nanti harga DU tak terhingga dengan DU tak terhingga dikurang DU yang residual. Jadi fungsinya ekstrapolasi data ini itu untuk melihat kadar residual. Nah, karena nanti yang bermanfaat pada fase absorpsi itu residual ini yang akan kita pakai. Bagaimana caranya menghitung yang residual? Jadi DU tak terhingga dikurang DU residual ini didapatkan dari mengurangkan ekstrapolasi dengan harga DU tak terhingga dikurang DU. Jadi tinggal dikurangkan 63 dikurang 49,64. Dapatlah nilainya 13,36. Tuh. Nah, baru kita tetapkan harga KA-nya. Nah, di sini yang saya ambil 4 titik di depan gitu. Umumnya kita menggunakan 4 titik di depan. Jadi di sini kita tetapkan waktu gitu ya, versus dengan ln DU residual nih. Oke, ini di ln kan, sorry ketinggalan ln-nya, ini ln sebenarnya. Jadi nanti ini versus ini waktu versus ln DU tak terhingga dikurang DU miligram residual. Ini sudah saya ln kan. Nanti didapatkanlah nilai ABR seperti ini. Nah, B-nya ini slope ya, ini menunjukkan kecepatan absorpsinya. Sedangkan nilai intersip A-nya itu bisa menunjukkan kadar plasmanya. Tinggal diantilenkan, dapat nanti kadar plasmanya 17,7 mg. Itu. Nah, selanjutnya karena tadi ini model kompartemen 1 terbuka ya, tetapi dia pengguna ekstravaskular, maka tadi yang bisa kita ukur ada absorpsi, distribusi, dan eliminasi. Nah, jadi karena ini tadi model 1 kompartemen ya, tetapi dia ekstravaskular, maka yang bisa tambahan dihitung itu adalah di absorpsi. Nah, tadi kita sudah mendapatkan harga, sebelumnya kita sudah mendapatkan kecepatan eliminasi. Ini bisa mendapatkan kecepatan eliminasi, kemudian kita juga bisa mendapatkan nilai B, nanti ini akan digunakan dalam perhitungan. Kemudian sudah juga mendapatkan kecepatan absorpsi dan nilai A, ini juga nanti akan dibuat dalam perhitungan untuk AUC. Jadi sudah ada beberapa harga yang kita dapatkan. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa menghitung tes setengah absorpsi. Tes setengah absorpsi di sini rumusnya 0,693 bagi kecepatan absorpsi. Kalau tes setengah eliminasi dia dibagi dengan kecepatan eliminasi ya. Jadi ini bedanya. Nah, ini tes setengah absorpsinya, ini tes setengah eliminasinya. Nah, kalau kita lihat data ini, kan sebenarnya
data ini menunjukkan bahwa 97% proses absorpsi itu nanti akan selesai pada jam ke-12. Itu jadi 5 kali dari tes setengah absorpsi. Itu menunjukkan 97% nanti prosesnya sudah terabsorpsi. Nah, jadi dari jam ke-12 itu sudah bisa kurva masuk pada fase eliminasi. Itu bisa diterangkan. Nah, itu juga nanti dari tabel kita makanya menunjukkan di eliminasi itu dimulai dari jam ke-12. Sebenarnya data yang bagus itu ketika jumlahnya itu, karena ini data urinnya, paling bagus itu pengambilannya dalam waktu yang intervalnya itu tidak terlalu jauh, dan juga pengambilannya itu bisa sampai mendekati kadar yang paling kecil yang bisa didapatkan di urin, sehingga nanti kita bisa banyak mendapatkan setiap momen gitu dari fase absorpsi, distribusi, dan eliminasi itu bisa terbaca dengan baik gitu. Nah, kemudian ini cara mencari AUC-nya, rumusnya AUC B bagi K dikurang A bagi KA. Tadi masing-masing sudah diketahui, tinggal masukkan saja ke dalam sini, nanti dapatlah nilainya AUC gitu. Kemudian jika diketahui dosis ekstravaskularnya itu adalah 1000 mg, maka nanti clearance-nya bisa dihitung dengan rumus ini. Nah, dapat nilainya. Tuh ya. Nah, selesai yang model 1 kompartemen terbuka ekstravaskular. Nah, selanjutnya kita lanjutkan yang model 2 kompartemen. Nah, di sini yang kita gunakan gitu dari referensi, kita akan mengerjakan yang model 2 kompartemen terbuka intravaskular. Nah, karena dia model 2 kompartemen terbuka gitu ya, maka di sini akan ada 2 kompartemen, yaitu sentral dan perifer. Nah, karena dia intravaskular, bedanya itu tidak ada proses absorpsi ya. Nah, tetapi di sini yang bisa kita lihat dari model 2 kompartemen terbuka intravaskular itu adalah distribusinya. Bisa dihitung kecepatan perpindahan dari sentral ke perifer atau K12. Ini saya kasih kompartemen 1, istilahnya kompartemen 2. Jadi kecepatan 1-2. Kemudian juga dapat diukur nanti kecepatan dari perifer ke sentral K2.1. Dan juga nanti bisa diukur eliminasinya. Itu ya. Nah, teman-teman yang perlu kalian ingat, jika kita menggunakan model 2 kompartemen terbuka ini, maka parameternya juga bisa menggunakan ekskresi urin ya untuk obat-obat yang menggunakan model ini. Nah, jika obat dieliminasi dari kompartemen sentral dengan tetapan kecepatan orde 1, maka nilai K-nya itu nanti merupakan kecepatan obat utuh yang dikeluarkan lewat ginjal kalau dia mengikuti orde 1. Sehingga nilai K total, jadi kecepatan eliminasi total itu sama dengan kecepatan eliminasi lewat renal dan juga kecepatan eliminasi non-renal. Sebenarnya sama saja sih kalau untuk teorinya dengan yang sebelumnya. Itu kecepatan eliminasi itu intinya gabungan dari kecepatan eliminasi renal dengan yang non-renal gitu. Nah, ini rumusnya untuk yang red method. Jadi metodenya pun sama, ada yang red method dengan yang kumulatif. Nah, ini yang red method. Jadi kecepatan ekskresi obat utuh itu bisa diterangkan seperti ini. Tadi karena yang non-renal itu angkanya sangat kecil sehingga dia bisa diabaikan. Maka untuk rumusnya, untuk ekskresi obat utuh itu diterangkan dengan jumlah obat yang dieliminasi itu sama dengan gitu ya, kecepatan eliminasi lewat renal dikali dengan jumlah obat dalam kompartemen sentral. Ini rumus awalnya. Nah, tapi karena DS ini itu adalah CS, konsentrasi sentral dikali volume sentral gitu ya. Jadi bisa dijabarkan seperti ini. DS itu jabarannya CS dikali VS gitu. Sedangkan CS sendiri, jadi konsentrasi sentral sendiri itu bisa dijabarkan seperti ini. Nah, maka rumusnya itu berubah gitu ya. Yang pertama dulu, kalau DS tadi adalah CS dan VS, maka jumlah obat yang dieliminasi itu sama dengan kecepatan renal dikali konsentrasi sentral dikali volume sentral. Nah, ini karena tadi CS itu dijabarkan lagi, maka berubahlah rumusnya seperti ini. Tuh ya, berubah seperti ini, kemudian ini VS dibagi VS nih habis. Nah, maka rumusnya seperti ini.
Nah, ini B ya. Nah, ini juga B. Hilang dia ya. Nah, ini B. Betanya. Gitu. Nah, atau dia bisa dirubah seperti ini. Jadi lebih singkat. Di mana nilai A ini merupakan kecepatan ekskresi lewat renal dikali dosis intravaskular dikali K21 dikurang alfa dibagi beta dikurang alfa. Jadi ini tadi penjabarannya. Nah, dengan rumus ini kan lebih singkat. Nah, ini nanti akan memudahkan nilai A dan B ini bisa kita dapatkan dari regresi linear. Jadi teman-teman tuh tidak usah menghafalkan rumus yang ini. Jadi nilai A-nya dan nilai B itu bisa didapatkan dari regresi linear, dari nilai intercept-nya. Jadi nanti karena tadi ini adalah red method, jadi dia nanti meregresikan antara ln DDU per DT gitu ya dengan T-nya ingat karena red method maka T-nya nanti adalah T tengah. Karena dia red method maka nanti dapatlah nilai kan A, B, dan R. B ini slope, ini sama dengan nilai K, sama dengan nilai beta gitu persamaannya. Sedangkan anti A, jadi anti ln A ini merupakan nilai B besar ya. Nah, jadi sudah bisa ditebak nilainya berapa dari regresi linear. Gitu. Nah, nanti baru kita lanjutkan lagi regresi linearnya. Kita cari yang residual. Gitu, untuk menerangkan fase distribusinya. Kalau tadi sebelumnya kita menerangkan eliminasi, kalau ini kita menerangkan distribusinya. Gitu. Bagaimana cara mencari residual? Sama seperti sebelumnya. Jadi kita cari dulu ekstrapolasinya. Nah, baru nanti dari ekstrapolasi didapatkanlah yang residual. Sama caranya seperti yang sebelumnya. Nah, nanti nilai K, jadi kan dari residual ini nanti kita bikin lagi T tengah gitu ya, versus ln DDU per DT residual. Dari sini nanti akan didapat nilai A, B, dan R. Nah, nilai B-nya ini slope-nya itu merupakan alfa ataupun kecepatan dari distribusinya, sedangkan yang A-nya ini itu nanti bisa menjadi A besar. Anti-ln dari intercept itu merupakan A besar. Gitu. Nah, jadi nanti dari rumus tersebut kita bisa menghitung berapa kecepatan ekskresi renalnya dengan cara A besar tambah B besar dibagi dosis intravaskular. Makanya sudah diketahui. Nanti dari sini juga bisa dihitung kecepatan dari sentral ke perifer dan juga bisa dihitung kecepatan dari perifer ke sentral. Jadi hanya dengan kita meregresikan linear dapat nilai-nilai tersebut itu kita bisa menghitung berbagai macam kecepatan ekskresi, baik kecepatan renal atau kecepatan dari sentral ke perifer atau kecepatan perifer ke sentral dan juga kecepatan eliminasinya dengan rumus ini. Tuh. Nah, kalau ini yang dia pakai sigma minus method, jadi yang kumulatif gitu ya. Kalau kumulatif dia pakai DU tak terhingga ya. Jadi ini penjabaran rumus awalnya, nanti dia akan disingkat lagi gitu. Jadi pada waktu tertentu nanti DU tak terhingganya dia rumusnya akan menjadi seperti ini karena dia tak terhingga. Nah, ini hilang karena T-nya itu T0, maka hilanglah nanti. Ini. Nah, untuk obat yang dia tidak mengalami metabolisme, maka 100% nanti dia dalam bentuk utuh. Maka nilai kecepatan ekskresi renalnya itu sama dengan nilai K. Kecepatan lewat renal itu sama dengan kecepatan eliminasi totalnya gitu. Sehingga dosis intravaskular itu juga sama dengan dosis kumulatif obat. Kalau dia di metabolisme, kalau dia tidak mengalami metabolisme atau obat utuh dalam 100% dia utuh tidak mengalami metabolisme sama sekali. Nah, kemudian ini dari rumusnya, dari rumus ini nanti akan disingkat juga kayak tadi. Dapatlah nilai DU tak terhingga dikurang DU, ini dapat nilai A, B ya. Nanti bisa dicari juga dengan regresi linear. Nah, jadi yang pertama nanti regresi linear. Kita melakukan regresi linear ini yang pertama ya, bukan yang kedua. Ini regresi linear yang pertama. Ini dari T versus ln DU tak terhingga dikali DU. Karena ini kumulatif maka tidak menggunakan T tengah.
Nah, nanti dari nilai A, B, dan R ini didapatkan nilai B-nya ini slope untuk beta. Kemudian antilen dari A itu menunjukkan nilai B. B besar ya. Nah, kemudian nanti lanjutkan regresi yang kedua. Di sini yang residual. Sama, residual itu didapatkan dari ekstrapolasi. Nah, dari ekstrapolasi nanti dapat A, B, dari ekstrapolasi dapat residual. Dari residual itu nanti dapat A, B, dan R. B-nya ini slope-nya. Kemudian dari antilen A ini didapatkanlah nilai A besar. Dari sini nanti bisa dihitung kecepatan dari sentral ke perifer, dari perifer ke sentral, dan kecepatan eliminasi totalnya. Itu. Tetapi nanti untuk praktikum kita cukup menggunakan satu kompartemen untuk memudahkan perhitungan kalian. Itu. Nah, ini tadi balik lagi kelemahan metode analisa data urin. Intinya itu karena kesulitan pengambilan sampel, terutama pada fase distribusi, karena dia berlangsung cepat sehingga harus mengambil sesering mungkin untuk solusinya. Nah, itu juga alasan kenapa tadi penggunaan data darah, analisa data darah itu masih banyak digunakan. Itu karena datanya itu lebih walaupun misalnya pengambilan sampel kita itu dengan jarak yang cukup besar, intervalnya itu tidak terlalu berpengaruh, tetapi kalau di urin itu akan berpengaruh. Nah, baiklah, itu tadi yang terkait dengan analisis data urin. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Saya akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.